Bismillah, video ini lebih sempit angle-nya karena yang mau dibahas adalah smartwatch ya. Harus lebih dekat ke kamera buat bahasnya. Ini dia Mi Bro GS Pro 2, sebuah smartphone sporty yang rugged, desainnya kayak gini, tapi masih playful ya, dengan kombinasi bahan plastik dan juga sedikit metal di sisi depannya. Kemudian ada dua pilihan warna, yang ini warna beige muda. Saya suka banget warna beige seperti ini. Satu pilihan lagi yang lebih standar kali ya, yang dark gray. Nah, yang menarik adalah, lihat deh, di bagian paling atas dari pilihan exercise mode atau workout-nya, ada triathlon sama padel. Kekinian banget ya. Oke, saya komentari dulu adegan unboxing-nya sudah saya rekam sebelumnya. Jadi dalam paket penjualan, kamu bakal dapat dua strap. Yang pertama yang rubber, yang sporty, yang saya pakai saat ini. Yang kedua yang nilon ya, nilon strap sesuai dengan warna bodinya. Yang warna beige, nilon strapnya tuh hampir putih warnanya. Yang dark gray itu kayaknya hitam deh warnanya ya. Kemudian dapat dock charge magnetik juga. Standar sebetulnya dock charge-nya. Tapi yang bikin unik adalah kabelnya. Lihat, braided kayak gitu ya. Lalu sisanya dapat manual book standar lah ya. Paket penjualan sebuah smartwatch kayak gini mah. Nah, saya habisin dulu speknya ya. Dia sudah menggunakan layar AMOLED tentu saja. Diameter layarnya 1,43 inci. Resolusinya UHD disebutkan dengan kerapatan 326 ppi. Maksimal brightness-nya di 1200 nits dan pastinya ada always on display. Auto brightness juga ada serta cover to sleep seperti ini. Untuk positioning, ada GPS-nya dual frekuensi dengan 5 satelit positioning-nya. Dan sudah pernah saya tes juga malam-malam selama langitnya bersih, cerah, tidak banyak awan, tidak mendung. Cukup cepat ya penguncian lokasinya, tapi begitu berawan, butuh waktu sedikit beberapa lama sampai pengunciannya berhasil. Kemudian untuk sports mode-nya ini ada 150 lebih. Sudah ada padel, jadi buat yang suka tenis, termasuk sekarang yang lagi ngetren padel ya, tenis dengan lapangan yang lebih kecil. Ini ada, outdooran juga ada, pool swim ada, semuanya ada lah. Dan buat yang outdoor ada penguncian lokasi dulu seperti ini. Nah, tak lupa juga sudah hadir fungsi Bluetooth calling dan hadirnya loudspeaker dan mikrofon. Tapi sepertinya tidak ada storage yang user accessible, jadi nggak bisa dipakai buat naruh file audio di watch ini. Mengingat ini adalah sebuah sports watch yang outdoor, rugged seperti ini, dia juga sudah punya ketahanan air hingga tekanan 5 atmosfer ya. Dan support navigasi, bisa kamu upload route juga di aplikasi Mi Bro Fit, nanti kamu install dulu sebelum pakai. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa dia support untuk synchronize datanya ke Strava dan juga Google Fit. Oke, sekarang kita bahas dulu dari penampakan dan juga menu-menunya ya. Ini sudah saya pakai 2 harian dan lumayan enak dipakai di tangan karena strapnya lembut banget dan juga lentur, sporty banget. Penampakannya seperti ini. Di sisi bawah kamu bisa lihat sensor dan lampunya juga. Oke, bahannya finishingnya matte seperti ini. Oh yes, penampakannya kece ya. Dan sporty banget. Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya pakai jam analog dari satu brand tertentu, bakal cocok ke sini karena punya desain yang garis besar desainnya tuh masih senada lah ya. Yuk, sekarang kita lihat dulu layarnya. Kalau kita swipe dari atas ke bawah, muncul control center atau toggles seperti ini. Kalau dari bawah ke atas adalah notif yang masuk ke watch ini. Kemudian kalau dari kiri ke kanan ada widget. Widget ini beberapa shortcut layar seperti ini bisa di customize. Atau kalau dari watch face kamu mau masuk ke menu lengkapnya tinggal tekan tombol yang kanan atas ini yang juga ada scrollernya ya, atau rotary crown kayak gini. Yes, dia berjalan, rotary crown-nya, dan ada haptic feedback, getar-getar, walaupun memang getar-getarnya tidak terlalu kerasa mewah ya. Pas ada notif masuk pun, getar-getarnya tuh rada kasar sedikit kalau menurut saya. Oke, kemudian tombol yang bawah ini buat masuk ke sports mode-nya atau exercise mode, shortcut yang sangat berguna buat yang sering olahraga. Cuma yang saya lihat adalah mode olahraga yang sering kita pakai tidak berpindah urutannya jadi paling atas ya. Standar seperti ini terus. Ada pengaturannya di aplikasi, nanti kita coba. Kita lihat menunya sekalian ya. Kita lihat menu lengkapnya. Mulainya dari mana sih paling atas? Sepertinya dari ini. Sports Health Circle adalah ini buat ring activity harian. Targetnya sudah terlewati atau belum bisa dilihat di sini ya. Jumlah step, exercise, berapa menit, dan juga
berdiri, serta kalori yang terbakar dan jarak yang sudah ditempuh. Buat back, swipe seperti biasa dari kiri ke kanan. Dan ini exercise record yang sudah saya lakukan. Pertama, kemarin terakhir saya treadmill selama setengah jam. Kalau ngeliat hasilnya, sangat wajar, akurasinya bisa dibilang oke. Dan saya juga sempat buat melakukan pengetesan dengan 2 watch ya. Lalu saya jalan pulang pergi ke satu tempat. Dan jumlah stepnya, alhamdulillah sama persis, 813 step ya. Silahkan disimak, saya munculkan tampilan sedikit. Jadi untuk olahraga ini udah bisa, menurut saya akurasinya udah bisa dipertanggungjawabkan. Jumlah hitungan stepnya sudah benar, dan juga kemarin saya cek buat treadmill selama setengah jam, dapat 3 kiloan dengan pace segini, normal banget ya. Penghitungan kalorinya juga oke. Oke, sekarang kita cek satu exercise lagi. Saya sempat jalan-jalan keluar pagi sama anak saya. Direkam GPS-nya dan berjalan selama 21 menit. Kelihatan ada track-nya ya. Pace-nya juga cukup lengkap, data yang direkam ada pace, kemudian average speed-nya, dan langkah terhitung ya. Kira-kira panjang per langkahnya berapa. Dia harusnya lebih akurat karena pakai GPS dibandingkan jaraknya dengan jumlah pace. Nanti dibagi kali ya. Jadi kehitung rata-rata langkahnya, satu langkah berapa sentimeter. Termasuk apakah naik turun ketinggiannya. Oke, sudah ya, lengkap ya untuk exercise-nya. Sekarang kita masuk lagi ke menu lengkap. Selain itu, kita bisa lihat ada heart rate, sleep monitoring, training plan juga ada, weather, workout status, running ability, route navigation ya ada nih. Tinggal kamu upload dulu route-nya dari aplikasi. Nanti habis ini kita buka aplikasinya ya. Setelah itu ada phone call, SpO2, stress monitoring, music control. Yes, ini hanya mengontrol musik yang ada di smartphone ya. Tidak ada storage yang user accessible buat user nambahin file audio. Kemudian setelah itu ada word clock, flashlight, astronomi ini apa? Oke, ini posisi bulan sepertinya. Yang mana saya kurang ngerti untuk apa. Tide. Oh, di Indonesia tidak support untuk tide. Tinggi ini ya, tinggi gelombang pasang. Kemudian ada breathing exercise, fine phone, female health, itu buat tracking atau buat penjadwalan ovulasi, kesehatan reproduksi wanita, setting, voice assistant, ada voice assistant juga tuh, bisa kalau kamu mau pakai ya. Nanti yang dipakai kemungkinan voice assistant dari smartphone-nya. Lalu ada compass juga, kan ini smartwatch outdoor, bisa menunjukkan arah. Dan juga ada barometer. Barometer ini pengukur tekanan udara dan bisa dipakai buat mengukur ketinggian juga atau altimeter ya. Oke, lalu ada kamera control, timer, stopwatch, kalkulator, drain. Nah, ini kalau habis dipakai renang, keluarin sisa-sisa air di loudspeaker-nya dengan menu ini. Lalu ada kalender, NFC tag, sport, health circle. Oh, udah sampai NFC tag ya. NFC tag ini kamu bisa pakaikan untuk merekam kartu akses di kantor atau di gedung ya. Nah, yang diserahkan ke building manajemennya si jam tangannya. Sekarang kita lihat watch face-nya. Ini sudah saya install beberapa. Saya melihat watch face-nya bagus-bagus dan gratis semua. Cuma karakternya tuh masih lebih ke playful dan animated kayak gini ya. Agak kurang berasa apa ya, classy gitu. Animasinya bagus-bagus, ini ada yang berubah-berubah warna. Ini nguras baterai sih biasanya ya. Kemudian juga yang infonya lengkap juga ada. Nah, cuma penampakannya masih terlalu playful, ceria gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Tapi untuk level harganya, oke, saya bocorin harganya di sini. Saya cek di Shopee harganya Rp1.999.000. Mungkin kita akan butuh watch face yang lebih classy, lebih mewah, lebih kerasa serius ya. Yang ini bisa nih masuk. Yuk, kita sekarang lihat dulu di aplikasi. Pilihan watch face-nya ada apa saja. Dan juga menu-menu di aplikasi Mi Bro Fit, biar kamu familiar sedikit ya. Sebelum kita tutup videonya dengan sedikit kesimpulan. Nah, ini dia. Penampakannya di tangan saya seperti ini. Oke, raise to wake-nya. Dan cover to sleep-nya jalan. Yes, bagus ya. Sekarang kita buka aplikasi Mi Bro Fit di smartphone saya. Ini data-data yang sudah masuk. Indoor run, exercise yang ada di sini, datanya bisa kamu lihat juga.
detailnya, lebih detail ya di aplikasi Mi Bro Fit. Nah, aplikasinya sendiri saya rasa fresh ya, baru si desainnya, walaupun saya sudah lama nggak pakai aplikasi Mi Bro Fit ini. Kemudian baterai smartwatch-nya sendiri sekitar hampir 2 hari pakai turun 11%. Ya rata-rata berarti bisa buat 2 pekan lah si baterainya. Ini pilihan watch face-nya banyak banget. Dynamic Energy recently updated. Nih bisa disimak. Untuk transfer watch face-nya ya hampir 1 menit ada ya, tergantung size dari watch face-nya sih. Karena beda-beda ukuran, ada yang di atas 1 MB, ada yang cuma beberapa ratus kilobyte saja. Nah ini nih keren nih, cuma kebanyakan yang keren-keren, yang serius itu yang pada pakai jarum. Jarum ini animasinya kan jalan terus, takutnya cepat menguras baterai kalau saya. Makanya lebih suka yang pakai watch face yang digital ya. Sisanya kita bisa set notifikasi seperti biasa untuk semua aplikasi. Kemudian ada target harian yang bisa diatur. Nah, health monitoringnya juga lengkap. Ada heart rate, bisa continuous, SpO2, stres juga, pengingat waktu. Kalau kelamaan duduk harus berdiri juga ada. Dan bisa mengukur waktu tidur di luar jam tidur juga. Jadi kalau ketiduran pas siang-siang dia tetap ukur. Itu penting buat saya karena kalau malam saya lepas watch ya. Tapi saya pengen tahu kalau siang tidur kualitasnya seperti apa. Nah, yang ini adalah daftar workout yang muncul paling atas. Nah, yang treadmill tadi jadinya walking machine ya. Tidak bisa digeser-geser gitu buat ngubah susunannya. Itu mungkin jadi PR buat perbaikan atau update selanjutnya dari aplikasi Mi Bro Fit ini. Dan ada auto detect juga buat walking dan running. Nih, di sini ada walk sama run doang ya. Sisanya ada quick message reply. Saya belum cek apakah bisa buat WhatsApp juga. Nggak bisa ya. Cuma buat SMS berarti quick message reply-nya ini. Kemudian ada word clock, kemudian ada weather, frequent contact, find watch, bunyi nanti watch-nya. Sip. Lalu ada NFC tag. Nih, yang tadi saya jelaskan, kamu harus bawa ke building management buat didaftarkan watch-nya sebagai media penyimpanan ID untuk buka pintunya ya. Sisanya ada preference setting, raise to wake, kemudian dipakainya di kiri atau kanan. Udah sih, itu-itu aja. Kalau mau connect ke Strava adanya di sini, di bagian profil. Lalu kamu pilih yang data sharing, di sini ada Strava dan Google Fit ya. Saya sendiri nggak pakai Strava, pernah bikin akunnya tapi memang nggak pernah pakai, jadi saya belum bisa jelaskan. Untuk root, di sini nih, importnya ya, atau uploadnya. Kamu kalau sudah punya file, GPX, TCX, dan KML, bisa upload di sini. Nanti bisa dipakai buat navigasi pas misalkan lari, rute yang harus dilalui lewat mana, bisa dari sini ya. Jadi Mi Bro ini menurut saya sudah berjalan menuju ke arah yang benar. Teruskan lanjutkan perbaikannya. Semoga pricingnya makin kompetitif dan makin banyak desain-desain baru yang menggoda. Ini saya suka desainnya sporty dan playful. Termasuk pilihan warnanya beige kayak gini ya. Kalau saya sih udah bosan sama yang hitam. Nah ini beige kayak gini ngasih pilihan atau alternatif yang menarik jadinya. Di harga di bawah 2 juta. Mudah-mudahan dengan promo yang ada di marketplace bisa lebih terpotong lagi harganya. Ingat untuk speknya tadi sudah disebutkan di awal. Saya akan list lagi deh speknya ya biar teman-teman nggak lupa. Kira-kira seperti itu. Yang jelas akurasinya buat sport sudah sangat bisa diharapkan. Kemudian kita lihat sedikit deh di kardusnya. Takut ada yang kelewat fiturnya ya. Dia pakai Seekbeats Motion Algorithm. Strong Endurance. Apa lagi? Nih, di sini ada 10-axis motion sensor. GPS-nya harusnya udah akurat juga dengan 5 satelit dan dual frekuensi. Route navigation ada, triathlon dan padel nih jualannya ya. Sekarang kayaknya lagi banyak yang senang olahraga triathlon sama padel. Padel pakai P ya. Tenis kecil, tenis mini. Jadi silakan buat yang tertarik, buat melengkapi koleksi jam tangan pintarnya, atau buat yang mau coba-coba jam tangan baru dari Mi Bro. Ini ada pilihan menarik namanya Mi Bro Watch GS Pro 2. Ya, saya akan munculkan produknya di video ini dan juga cek link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak sedikit sharing pemakaian singkat selama 2 hari dari Mi Bro Watch GS Pro 2 ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.